Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita bertemu dalam Renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang bersikap benar terhadap Allah. Saudaraku, seharusnya setiap orang sudah dapat mengukur atau menakar dirinya sejak hidup di bumi sekarang ini. Apakah dirinya layak masuk surga atau tidak? Kalau seseorang benar-benar memperkarakannya di hadapan Allah, maka Allah pasti menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari orang itu. Apakah ia layak masuk surga atau tidak? Tidak mungkin hal yang prinsip seperti ini disembunyikan Allah atas setiap individu atau pribadi. Keselamatan kekal seseorang haruslah menjadi prioritas di dalam hidup ini. Kalau seseorang memprioritaskan mengenai kekekalan, berarti orang tersebut mendahulukan kerajaan Allah. Pastilah Allah akan menuntun orang percaya untuk dapat mengenali dirinya dengan benar. Maka Matius 6 ayat 33 yang menyebutkan, carilah dahulu kebenaran Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang tidak memperkarakan dirinya di hadapan Allah tidak akan mengenali dirinya. Itu berarti membawa dirinya kepada kebinasaan. Allah tidak bisa dipersalahkan, sebab Allah tidak memberi kesempatan kepada setiap individu untuk selamat. Tetapi bagaimana respon individu terhadap keselamatan yang Allah sediakan tergantung individu-individu tersebut. Saudara, sangat ironis, hampir-hampir tidak ada orang yang sungguh-sungguh memperkarakan nasib kekalnya setelah kematian. Pada umumnya orang lebih mempersoalkan keadaan hari ini, karir, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, berbagai fasilitas yang dipandang sebagai kebutuhan dan lain sebagainya, daripada mempersoalkan nasib kekalnya. Orang-orang seperti ini pada dasarnya adalah mencintai dunia dan tidak menghormati Allah. Tetapi biasanya mereka merasa sudah menghormati Allah dengan pergi ke gereja, memuji dan menyembah Allah dengan bibirnya. Malangnya, gereja menganggap bahwa tindakan itu sudah cukup untuk Allah. Padahal yang Allah kehendaki adalah perilaku setiap saat yang menganggap dan memperlakukan Allah sebagai satu-satunya yang bernilai atau berharga. Sebenarnya inilah yang dimaksud dengan menyembah Allah. Kata menyembah dalam bahasa Yunaninya adalah proskuneo, yang artinya memberi nilai tinggi atau tunduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada umumnya orang lebih mempersoalkan kepastian hidup di waktu mendatang di bumi ini, bukan di waktu mendatang di balik kuburnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dikatakan sebagai manusia hari ini, bukan manusia masa depan. Tetapi inilah yang dianggap wajar dan ukuran standar normal manusia pada umumnya. Jika tidak demikian, dipandang sebagai aneh. Selain karena takut dianggap aneh, juga takut kurang bahagia, maka banyak orang Kristen, aktivis gereja dan bahkan pendeta tidak berani hidup dalam ketidakwajaran. Padahal ketidakwajaran itu adalah kewajaran di mata Allah. Hanya orang-orang yang berani hidup tidak wajar di mata manusia menjadi wajar di mata Allah. Banyak orang berpikir bahwa dirinya masih memiliki banyak waktu untuk bertobat dan berubah. Padahal kalau seseorang menunda untuk bertobat dan berubah, itu bisa berarti ia menolak untuk bertobat dan berubah. Dalam kelicikannya, manusia berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan bersikap baik-baik di hadapan Allah, yaitu kalau ada di hadapan pengadilan tahta Kristus. Padahal
Kalau seseorang tidak mulai sekarang bersikap secara benar di hadapan Allah, dia tidak akan pernah bersikap secara benar di kekekalan. Tuhan tahu kemunafikan seseorang berakting seakan-akan mengasihi Allah dan menghormati Dia. Kemunafikan di hadapan Allah akan ditelanjangi di depan mata semua orang di pengadilan Tuhan nanti. Oleh sebab itu, mestinya sejak sekarang seseorang bersikap benar terhadap Allah, supaya secara natural ia akan dapat mengasihi dan menghormati Allah di hadapan tahta pengadilan Kristus. Saudaraku, orang yang bersikap benar terhadap Allah, yaitu mengasihi dan menghormati Dia secara patut dengan kesediaannya meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya serta dosa-dosa, menjadi seorang yang terhormat di mata Allah. Orang-orang seperti ini hidupnya berkualitas atau bermutu tinggi yang sama dengan memiliki hidup kekal. Seorang yang memiliki hidup kekal sejak di bumi akan memiliki hidup kekal selama-lamanya. Memiliki hidup yang kekal ini berarti tidak terikat dengan dunia dan dosa-dosa, kemudian hidup dalam pengiringan kepada Yesus. Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius 19 ayat 21 sampai 23, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang hidupnya berkualitas tinggi ini tidak merasa membutuhkan apapun dan siapapun kecuali Tuhan. Orang-orang seperti ini barulah dapat dikatakan memuji, memuja, dan menyembah Allah secara benar. Kehidupan kekal seperti ini akan dimiliki seseorang dan terus berlanjut di langit baru dan bumi baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah dalam rumah Bapa. Sikap yang benar terhadap Allah, yaitu mengasihi dan menghormati Dia secara patut, harus dimulai sedini mungkin. Sebab kalau ditunda bisa berakibat tidak pernah memiliki hati yang bersih dan benar dalam mengasihi dan menghormatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita memiliki sikap yang benar terhadap Allah setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, agar kita menjadi anak-anak Allah yang layak dan berkenan untuk menjadi orang-orang yang terhormat atau yang mulia di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati saudara dan saya pada hari ini, dan doa saya selalu saudara sehat dan selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.